Kuliah kerja nyata adalah suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Dalam pelaksanaannya, Universitas Diponegoro memiliki kebijakan tersendiri dalam pelaksanaan KKN ini, yaitu dilakukan dalam waktu selama 45 hari di daerah setingkat desa. Namun, mengingat adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, serta Indonesia mengalami peningkatan angka positif yang terus meningkat secara ekstrim, telah menjadi pengaruh besar terhadap sektor sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Pelaksanaan kegiatan KKN ini dilakukan di RW 9 Sitopeng, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang dimulai dari tanggal 4 Januari hingga 16 Februari 2021. Pada masa sekarang ini, pandemi COVID-19 terus bertambah bahkan jauh dari kata mereda. Kurangnya edukasi serta pemahaman secara dasar mengenai pentingnya menjaga diri akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan grafik angka positif di Indonesia. Selain itu, dampak dari pandemi ini berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di suatu wilayah karena adanya pembatasan wilayah oleh pemerintahan. Atas dasar upaya pemahaman kepada masyarakat setempat tentang betapa pentingnya menjaga diri, diperlukan adanya media penyalur yang dapat dipahami oleh masyarakat. Salah satunya adalah pembuatan peta zonasi tingkat kerentanan COVID-19 dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, suatu kelurahan tentunya memiliki potensi yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Namun, di RW 9 Sitopeng, kurang adanya informasi spasial yang menggambarkan keadaan di wilayah ini khususnya untuk sektor ekonomi dan UMKM, membuat masyarakat luas tidak dapat mengetahui potensi apa saja yang ada di RW ini. Minimnya informasi spasial yang ada di RW 9 disebabkan karena tidak adanya media penyalur serta penampung informasi berbasis website dari pihak kelurahan itu sendiri. Hal ini dikarenakan Kelurahan Kalijaga belum memiliki website resmi karena masih bergantung pada website kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lurah Kalijaga. Nama saya Dewi Ratnawati SSTP. Saya mulai menduduki jabatan di Kelurahan Kalijaga mulai tahun 2019. Kelurahan Kalijaga ini mempunyai luas 450 hektar. Luasnya itu sama dengan satu kecamatan Kejaksan dengan jumlah penduduk 35.000 jiwa. Di sini Kelurahan Kalijaga mempunyai banyak potensi. Di antaranya di Kelurahan Kalijaga ini memiliki UMKM yang sudah berkembang. Contohnya di RW 07, di mana di sana ada UMKM sawit pisang, semuanya yang berbahan dasar pisang. Kelurahan Kalijaga memiliki 15 RW dan 120 RT. Di sini juga terdapat
lapangan udara. Selain itu terdapat situs di Kelurahan Kalijaga, diantaranya situs Kalijaga yang berada di RW 3, di mana di sana terdapat petilasan makam Sunan Gunung Jati. Kemudian terdapat di RW 06 itu ada Masjid Merah, di mana di sana terdapat sumur yang mata airnya dipercaya untuk pengobatan. Kemudian di RW 15 terdapat Kampung Pro Iklim, dan di RW 13 juga terdapat kampung hidroponik. Kemudian masih banyak lagi potensi yang ada di wilayah Kelurahan Kalijaga yang bisa kita gali, yang bisa kita share ke masyarakat luas. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kiranya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelaksanaan kegiatan, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan perizinan lokasi dan pengambilan data di RW 9. Pengambilan data ini mencakup 4 kriteria tingkat kerentanan, yaitu kriteria sosial, ekonomi, lingkungan, dan fisik. Selain itu, untuk menentukan lokasi keberadaan UMKM yang ada di wilayah RW 9, dilakukan survei toponimi, yang kemudian nantinya akan dilakukan digitasi on-screen pada Google Earth Pro sehingga dapat dilakukan pengolahan pada software ArcMap untuk membuat visualisasi yang lebih menarik, serta sesuai dengan aturan pemetaan yang berlaku untuk membentuk peta cetak dalam ukuran A1. Untuk pembuatan peta online dilakukan dengan ArcGIS online yang dapat diakses melalui link dan dapat diperbarui untuk penambahan, pengeditan, maupun pengurangan data. Setelah peta online terbentuk dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dilakukan pembuatan website untuk kelurahan dengan perangkat bawaan dari ArcGIS Online, yaitu Story Maps. Pada Story Maps ini berisi informasi mengenai gambaran umum Kelurahan Kalijaga, penjelasan mengenai UMKM, bagaimana cara memasarkan produk dengan baik, hingga pengenalan peta sebagai salah satu bentuk upaya pemasaran suatu usaha. Pada pengolahan program kerja yang kedua, yaitu pembuatan peta zonasi tingkat kerentanan COVID-19 di wilayah RW 9 dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung skor dan bobot menggunakan metode Analytical Hierarchy Process, yang kemudian akan diolah melalui software ArcMap untuk menentukan tingkat kerentanannya berdasarkan kelas-kelas yang akan ditampilkan melalui peta. Setelah dilakukan layouting peta, akan membentuk peta cetak berukuran A1 untuk diserahkan kepada ketua RW 9, dan untuk peta berbasis online diserahkan kepada pihak kelurahan. Alhamdulillah dengan adanya KKN dari Undip ini dapat membantu pihak kelurahan untuk dapat
memang mempromosikan wilayah Kelurahan Kalijaga, khususnya titik lokus di RW 09, di mana di pemaparannya terdapat potensi-potensi UMKM dan data COVID yang dikembangkan dalam bentuk peta. Kami sangat membantu dalam hal pendataan untuk wilayah Kalijaga. Kedepannya mungkin kami harapkan dapat bekerjasama dengan kelurahan untuk lebih memperluas akses untuk di semua RW, karena di Kelurahan Kalijaga terdapat 15 RW yang perlu di-share ke media elektronik juga. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kiranya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dari review-reviewnya sih sudah diterangkan juga tadi sama mahasiswinya, bagus juga ini, soalnya ini detail, ada peta lokasinya per titik-titiknya, terus bisa diupdate juga. Satu lagi bisa melalui Android juga, HP bisa langsung dibuka. Di sini UMKM-nya hampir lengkap se RW 9, ada warung nasi, toko bangunan. Bagus sih, good job Fikri. Kembangkan kalau bisa satu kelurahan Kalijaga, terus update ke Androidnya, ke aplikasinya. Itu aja review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman. Saya Ketua RW 09 Sitopeng, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Sebelumnya, saya selaku Ketua RW 09 Sitopeng sangat merasa terbantu sekali dalam pengumpulan data yang ada di RW 09, khususnya di bidang UMKM. Untuk itu, saya selaku atas nama RW dan atas nama pribadi, saya sangat berterima kasih kepada Mbak Fikria sebagai mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN dari Universitas Diponegoro, karena telah membantu saya dalam pemberian informasi berbasis spasial berbentuk peta. Nah, ini petanya luar biasa sekali, dua jempol Mbak Fikria, dan hebat lah, luar biasa nih Mbak Fikria kerjanya. Dan selain itu, pada masa pandemi seperti sekarang, sangat dibutuhkan penyadaran kepada masyarakat untuk waspada dimanapun berada dan selalu mematuhi 3M: mencuci tangan, pakai sabun di air mengalir, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Salah satunya yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui peta zonasi tingkat kerentanan COVID-19 agar masyarakat dapat mengetahui lokasi mana saja yang memiliki dampak besar dalam penyebaran virus ini. Dan untuk Mbak Fikria, saya selaku Ketua RW 09 Sitopeng atas nama pribadi dan atas nama seluruh masyarakat RW 09 Sitopeng mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Mbak Fikria selalu sehat agar bisa menyelesaikan tugas-tugas kegiatan KKN dari Universitas Diponegoro dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Fikria.